Ibu-ibu, kita tutup sebentar arisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para bunda pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid serta para jamaah dan tentu saja Gus Fuad yang selalu mendampingi kita semua, kiranya senantiasa kita seluruhnya dalam lindungan Allah, kebaikan, keberkahan, hidayah, inayah untuk istiqomah di atas jalan yang Allah pilihkan, di atas jalan yang Kanjeng Nabi contohkan, yang salah satu cara agar kita semakin paham dan tahu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengkaji dan mengaji kehidupan beliau, yang kemudian para ulama, para mu'arrikh menuliskan dalam bentuk sirah nabawiyah. Salawat salam semoga tak bosan panjenengan kula sami terus melafat atas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian mendapat cinta beliau, dan semoga kelak di yaumul hisab kita mendapat bagian syafatul uzma dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau suara saya agak serak menika, pileknya agak lumayan. Kita akan lanjutkan yang terakhir. Kemarin kita sudah sampai pada episode pemberian nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih ingat di bulan kemarin, Bu, saya mau bilang kemarin kan bulan kemarin. Di bulan kemarin bunda yang memberi nama Kanjeng Nabi sinten? Kakeknya Abdul Muthalib, yang nama aslinya Syaibah bin Hasim bin Abdul Manaf. Nama aslinya sinten? Syaibah bin Hasim bin Abdul Manaf. Setelah diberi nama, maka berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjalani proses yang menjadi kultur masyarakat Arab secara umum, yakni proses rodho'ah atau penyusuan. Dan rodho'ah ini di dalam hasanah fikih Islam itu diatur secara khusus. Maka kita akan lihat bagaimana konsep fikih Islam mengatur rodho'ah dan bagaimana Rasul nanti disusui oleh ibunda susuan beliau yang bernama sinten, Bu? Halimah dari Bani Sa'ad, makanya disebut Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah menika maksudnya Halimah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ngaten nggih? Baik, kita lihat konsepnya dulu sebelum kita lihat filmnya, karena jenengan pasti nunggu filmnya itu ya. Kelihatan sudah lama tidak bahagia, Bu ya. Yang pertama, konsep rodho'ah, menyusui anak atau menghisap air susu ibu. Hal ini dibahas di dalam berbagai bab fikih, seperti dalam toharo dibahas apakah suci atau tidak, dalam puasa dibahas membatalkan puasa atau tidak,
dalam nikah dibahas berkaitan dengan mahram, dan di dalam hudud atau pelaksanaan hukuman juga dibahas berkaitan dengan sama kemahromannya. Maka radha'ah memiliki akibat hukum yang sangat penting, bersebab menyusui atau disusui ini memiliki hukum mahramiyah, alias menjadi mahram yang haram untuk dinikahi. Bukan hanya haram untuk dinikahi, maka nanti ada kisah tentang bagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang mendapatkan keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang ya laki-laki yang boleh berinteraksi dengan beliau ketika Rasul bepergian, meskipun laki-laki yang awalnya ghairu mahram. Dengan cara apa? Kata Rasul, susuilah. Jadi waktu bayi disusui, sehingga meskipun tidak ada ikatan mahram, bukan mahram, sepupu itu kan bukan mahram, Bu. Sepupu itu bukan mahram. Tapi nanti sepupu ibunda Aisyah itu boleh masuk ke rumah beliau ketika Rasul bepergian, bersebab pernah disusui oleh ibunda Aisyah ketika bayi. Atau disusui bukan ibunda Aisyah, tapi oleh Asma binti Abu Bakar. Siapa Asma, Bu? Saudara tiri ibunda Aisyah. Makanya salah satu asbab anak angkat itu bisa menjadi mahram bagi ibu angkatnya ketika pada saat bayi dia disusui. Paham, Bu? Baik. Orangnya menjadi mahram ya, yang kemudian disebut sebagai mahram sepersusuan, bukan muhrim, Bu ya. Kalau muhrim itu orang yang pakai kain ihram, disebut muhrim. Tapi kalau bersebab ikatan tertentu haram untuk dinikahi, namanya mahram. Kewajiban menyusui anak diyakini oleh sebagian ulama dan terdapat dalam hukum-hukum dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kita langsung masuk ayatnya, setelah itu kita lihat bagaimana Rasul mengalami proses radha'ah. Di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua 233. Jadi kalau kita gandengkan surah Al-Baqarah itu kan surah kedua, ayatnya 2233. Jadi 2233 begitu. Surah kedua ayat 233 kan jadi 2233 untuk mudah menghafal. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wal walidatu yuradzina auladahunna haulaini kamilain. Para ibu memiliki kesunnah muakadahan, didorong kuat oleh Allah untuk menyusui anak-anak mereka. Haulain kamilain, menyempurnakannya selama 2 tahun. Hukumnya wajib napa mboten? Di sunnah muakadah kan. Sunnah muakadah menika sunnah yang didorong kita melakukannya, sangat didorong kita melakukan. Tapi tidak sampai pada batas nanti kita lihat di bagian ayat bawahnya, ternyata tidak wajib. Tapi sunnah muakadah. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, ya, haulain kamilain 2 tahun. Untuk yang aroda ayyutimma radha'ah, yang ingin menyempurnakan susuan. 3 bulan bagaimana, Ustaz? Nanti kita lihat ayat berikutnya. Boleh nggak? 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Dan wa'alal mauludi lahu, dan kewajiban sang ayah, sang bapak atasnya, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan makan dan pakaian kepada sang ibu secara karena orang yang menyusui itu butuh pakaian khusus, Bu. Benar nggak, Bu? Maka kewajiban menyiapkan pakaian agar supaya seorang wanita mudah menyusui dan nyaman menyusui adalah kewajiban suami. Ini dalam Al-Quran diatur sampai segitunya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa? Makanan. Kira-kira menyusui butuh makanan bergizi atau enggak? Maka siapa yang menyiapkan? Suami.
Wajib bagi suami menyiapkan makanan-makanan dengan gizi terbaik untuk menghasilkan kualitas ASI terbaik. Wajib bagi suami menyiapkan baju atau pakaian yang nyaman bagi setiap istri ketika menyusui anaknya atau anak siapapun yang menjadi bagian dari kewajibannya. Misalnya anak dari saudara yang dititipkan dengan akad-akad tertentu. Nah, nanti kita lihat seperti apa akadnya. Jadi ini hukum rodho'ah dalam Islam itu Masya Allah diatur sedemikian rupa, sehingga kalau kemudian ibu hamil itu suami sudah disiapkan oleh Allah untuk bertanggung jawab dalam keseluruhan prosesnya. Enggak kemudian sedut rokokan tok gitu ya, enggak mboten. Dalam Islam syariat itu mengatur sedemikian rupa sehingga wanita itu nyaman, Bu, nyaman. Makanannya disiapkan laki-laki, bukan hanya disiapkan dalam bentuk dek iki jenengan tunggu, enggak. Belikan. Wanita sudah menerima dalam keadaan siap saji begitu. Dalam konsep fikihnya begitu, Bu. Fikih Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i itu begitu, wanita itu begitu dimuliakan. Maka nanti ibu-ibu yang sedang menyusui pulang bilang suami, "Mas, begini Mas, ini hukum Allah. Lain jenengan gak siap, no berarti jenengan tentang Allah." Tapi ya jangan gitu-gitu amat, Bu ya. Ini kewajiban ayah. Dan Allah menyampaikan ini wajib bagi setiap bapak untuk menyiapkan yang terbaik. Tetapi ada kalimat lanjutan dari Allah, la tukallif nafsun illa wus. Tetapi tidak ada seseorang yang oleh Allah dibebani melebihi kapasitas dan kemampuannya. Jadi kalau suami pendapatannya satu hari 50.000, ibu nggak usah minta baju menyusui bermerek. Beli saja daster yang terbuat dari kain mori. Enggak, Bu ya, enggak ya. Yang pentingnya nyaman. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, kata Allah. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Sehingga si ibu tidak boleh menuntut sang bapak lebih dari kapasitas dan kemampuannya setelah sang suami bersungguh-sungguh loh, berusaha, bukan leha-leha, bukan males-malesan. Setelah itu la tudharra, janganlah menimpakan bahaya, penderitaan, kesulitan. Itu ya. Walidah, bersebab karena anaknya. Wala mauludullah, dan termasuk orang tuanya itu ya. Sang ayah karena anaknya. Mas, iki aku menyusui lo, butuh paling enggak daging sekian kilo, protein dari telur sekian. Itu suami kalau tidak memiliki kemampuan pasti stres dan jarang pulang. Jadi kadang permintaan istri yang melebihi batas yang Allah tetapkan itu menjadikan banyak laki-laki jadi bang toyib. Mereka bukan hanya jarang pulang, tetapi kemana-mana bawa apa? Masih ingat kalimat saya, bawa foto istri ukuran postcard. Karena kemana-mana dia berhadapan dengan masalah, lihat wajah istrinya, semua masalah jadi kecil. Karena masalah paling besar ya ini, foto ini. Astagfirullah. Dan Allah tidak menghendaki kesengsaraan pada anak maupun ayah. Dan waris pun berkewajiban juga demikian. Kita lanjutkan dulu karena kita langsung nanti masuk ke Rasulullah yang terpenting. Fa'in arada fisala, nah ini fisal, fasal itu disapih itu ya. Apabila keduanya ingin menyapih, lah ini sebelum 2 tahun ternyata boleh dalam syariat Allah yang bilang. Tetapi apa? Berdasarkan antara minhuma, berdasarkan keridhaan keduanya disepakati. Mas iki ketoke berat kalau saya harus nyusui.
kebetulan fisiknya mungkin lemah atau ada sebab-sebab tertentu, ya wis Dek gak apa-apa wis. Piye Mas sampean sing ganteni ya ora iso. Ya harus mencari jalan keluar dengan susu formula atau mencari wanita yang bisa menyusui. Bahkan Allah menyampaikan fala junaha alaihima, maka pada keduanya tidak ada dosa. Asalkan tetap memenuhi hak bayi. Nah, yang penting memenuhi hak bayi. Jadi kalau sepakat suami istri, jadi jangan sampai satu sepakat satu enggak. Kasihan anaknya. Gue geran di depan anak yang masih bayi gitu kan. Maka tidak ada dosa atas keduanya, wala junaha alaihima. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, berarti menyusukan pada orang lain boleh. Wa in aradtum anistastardi'u auladakum. Kalau kalian ingin menyusukan anak kalian pada orang lain, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa juga. Boleh. Makanya nanti kenapa Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah sejak kecil disusukan kepada orang, karena secara syariat boleh, meskipun waktu itu Al-Quran belum turun. Dan itu kebiasaan masyarakat Mekah. Maka tidak ada dosa bagimu. Ini kalau dalam konsep fikih rodu balasannya panjang. Ada sekitar 30 halaman dalam kitab Fiqhus Sunnah ya. Dalam kitab Fiqhus Sunnah. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Berarti boleh menyusukan kepada wanita yang lain yang dibayar, digaji. Berarti boleh nggak? Mohon maaf Bun ya, mohon maaf. Ada orang ngojek motor, wonten? Ada orang ngojek makanan, ada? Ada orang ngojek payung, ada? Ada orang ngojek ASI, boleh nggak Bu? Boleh. Nggih, leres. Boleh. Sehingga di barat daya Makkah Al-Mukarramah, jarak 97 km, sekarang tempatnya sepi dan gersang. Namanya tempat Bani Sa'ad bin Bakar, Qaryatul Bani Sa'ad bin Bakar, desa Bani Sa'ad bin Bakar. Di sana dulu di masa Muhammad kecil, itu tempat di mana para wanitanya kerjaannya ngojek ASI. Jadi mayoritas ibu-ibu di sana pekerjaannya menyusui anak-anak orang kota, orang Mekah. Ada Bu, komunitas di sebuah desa yang kerjaannya hampir sama semua? Desa pengemis. Ada Bu? Ada. Dulu Bu ya? Wonten Bunda nggih. Baik, jadi di Bani Sa'ad bin Bakar itu wanita-wanitanya pekerjaannya adalah menjual ASI mereka. Maka diperkenankan manakala ada akad transaksi yang kita menggunakan jasa beliau, karena sejatinya bukan hanya ASI yang penting, tapi nopo? Pendidikan yang diberikan oleh wanita-wanita yang menyusui itu. Ini kata kuncinya Bun. Bukan hanya mentransfer air susu, tetapi juga mentransfer kebiasaan, akhlak, habit, karakter. Kalau yang nyusui suka ngerumpi, maka anak ini sejak bayi sudah hobi ngerumpi. Maka saat dia tumbuh menjadi anak TK sudah suka ngerumpi. Wallahi Bu, saya pernah melihat anak masih TK suka ngerumpi. Ngobrolkan apa yang di WhatsApp-nya, masih TK, udah bawa handphone lebih mahal dibanding handphone saya, dan dia ngobrol dengan temannya. Ya Allah, ini pasti bayinya pas susu ngerumpi. Oh, berarti di dalam syariat itu bukan hanya perkara radha'ah, tetapi siapa wanita yang kita pilih untuk menyusui anak kita itu menjadi sangat penting. Karena dia akan mentransfer kebiasaannya. Anak mau minum ASI, si ibu susunya bilang, "Dek, bismillah Dek ya, bismillah." Ayo, bismillah. Masya Allah. Setelah minum, alhamdulillah nak ya, dia mentransfer kebaikan.
Demikian pula dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya bagi wanita-wanita, susuan itu menjadi penting. Maka kita lihat nanti seorang wanita mulia yang bernama sinten? Halimah. Halimatus Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad itu ya. Masih ingat wajahnya, Bun? Lupa ya, karena 1 bulan yang lalu dan urusan panjenengan buahnya. Maka saya ingatkan lagi ini ya gambarannya. Halimatus Sa'diyah. Ini pas kelahiran Rasulullah, ada seorang wanita yang sedang di hutan, kita lihat. Sesaat lagi. Wanita yang sedang di hutan mencari kayu-kayu bakar untuk lainnya dijual. Wanita ini ketika kelahiran Rasulullah Muhammad SAW Senin 12 Rabiul Awal tahun, jenengan bilang gajah sambil lihat saya itu agak menyinggung perasaan ya. Gajah. Jadi bunda yang dirahmati Allah, hari itu wanita yang berada di hutan ini melihat cerahnya langit dan dia merasa itu ada kaitan dengan dirinya. Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk nanti berhubungan dengan Rasul, itu oleh Allah sejak awal sudah diberi tanda, isyarah, perlambang. Hatinya tiba-tiba melihat langit itu terkesima. Ada apa? Langit tampak sangat cerah, bintang gemintang sangat terang. Beliau merasa ini pasti ada hubungannya dengan kehidupanku. Sinten niku? Halimatus Sa'diyah. Maka kita kembali pada prosesnya, kita lihat apa yang terjadi. Kisah yang paling masyhur itu kisah ini, tapi ada kisah yang rujukannya kuat dari Imam At-Tabari yang nanti akan kita lihat berikutnya. Secara umum ini yang sering kita dapatkan di sekolah dulu. Halimatus Sa'diyah dengan suaminya yang bernama Al-Haris, Haris namanya. Halimatus Sa'diyah menika sampun kagungan putra, karena untuk menyusui kan harus punya anak. Dan dalam proses menyusui itu Bun, wajib membawa bayinya. Jadi mereka ke Mekah itu, datang ke Mekah sambil bawa bayi. Untuk apa? Yang mau nitipkan anaknya harus tahu bayinya sendiri itu seperti apa. Kalau bayi yang dimiliki oleh ibu susuan itu terawat, gemuk, impluk-impluk, nyempluk, maka untuk menitipkan itu jadi nyaman. Ini pasti kerawat bayinya. Tapi kalau yang dibawa bayinya kurus kering, nggak berani nitipkan, Bu. Jadi setiap wanita yang akan menyusui itu semuanya bawa bayinya, datang ke Mekah. Baik, kita lihat langsung saja versi Imam At-Tabari. Ini wanita-wanita yang sedang mencari ibu-ibu yang akan menyusui, gitu ya. Di sana juga sama, Bu, pasar Madinah zaman dulu ya dodolan ayam ngaten nika. Lah ini bawa anaknya, Bu. Ini Halimah nih. Ini anaknya, namanya Abdullah. Jadi dia nanti akan menjadi saudara apanya Kanjeng Nabi? Saudara sepersusuan. Halimah itu punya anak 2. Yang pertama Abdullah, mohon maaf, yang kedua adiknya kecil. Yang pertama namanya Saimah. Bukan Saimah, Saimah. Kita lihat nanti ya. Baik, lah ini Halimah sedang mencari wanita yang bisa menggunakan jasanya. Nah, beliau mendekati wanita ini, menawarkan diri. Bu, saya mau menyusui anak, menyusui bayi. Wah, ini Bu harus begini, berat Bu. Jenengan pasti nggak kuat gitu kan? Ya, Bu. Yo, ini Bu, coba kita lihat barusan Bu ya. Orang-orang Arab di masa lalu itu kalau membuai anak ngayun-ngayun ngaten. Kita lihat ya seperti apa. Itu di atas kayu. Ya ini Bu, ini tuh. Wah, gini Bu caranya Bu. Kalau anak kita nggak bisa tidur, horek terus begini.
Tapi nanti kita lihat kenapa anak-anak Arab ya, Jazirah Arab di masa lalu ngayunnya begitu. Nanti kita lihat ya, apa yang menjadikan pola secara kultural ngayunnya begini. Ini Halimah mencari wanita yang akan menggunakan jasanya. Nah ini yang mau pakai jasanya selalu melihat ibunya, anaknya itu ya. Ibunya dilihat sehat nggak, anak yang disusui sehat nggak, dilihat. Ya ini cocok berarti, wis cocok bu sampean bu, ayo ikut. Nah dipertemukan dengan bayinya. Ibunda Halimah nggak ketemu bayi, tuh kan? Tapi kita lihat versi Imam At-Tabari. Kalau versi Ibnu Katsir, versi Ibnu Hisham, itu kan beliau nggak dapat bayi. Ini yang masyhur kita dapat sejak kecil. Ketika tidak dapat bayi, kecuali ada bayi yatim yang beliau selalu menghindari awalnya. Wah bayi yatim, kalau yatim siapa yang bayar? Karena yang bayar kan pasti bapaknya. Lah kalau yatim siapa yang bayar? Dan kalau saat yatim, kalaupun ibunya bayar, siapa yang ngasih bonus? Karena secara umum di rumah tangga itu yang ngasih bonus ke asisten rumah tangga siapa bu? Suami biasanya loh bu. Kalau ibu-ibu kan perhitungannya mateng gitu kan. Maka apa yang terjadi dalam versi Imam At-Tabari kita lihat. Beliau tidak dapat, beliau bilang sama suaminya Haris, tidak ada yang menerima saya lagi, tidak ada ini bayinya. Sang suami juga bingung, kita udah jalan 97 km, capek-capek mencari, rizki belum dapat. Ya sudah wis ontaku tak jual saja ya, kata sang suami. Beliau bilang sama istrinya, ya sudah untaku saya jual saja, kita nggak punya uang. Tapi unta kita ini sudah tua, nggak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan kita lihat akhirnya sang suami memutuskan unta itu dijual, tapi justru inilah cara Allah mempertemukan Halimah dengan Rasulullah SAW. Nah, sempat dilihat-lihat oleh seorang majikan itu ya, seorang pembantu yang mencarikan untuk majikannya. Ada dua orang sebenarnya, tetapi wanita ini bilang sama Halimah, aku lebih butuhkan darimu, tolong berikan pada saya saja bayinya. Akhirnya beliau mengalah dan unta sang suami dijual karena untanya sampun sepuh itu kan, beberapa kali turun mesin kalau mobil itu. Akhirnya harganya murah. Banyak ditemukan luka itu kan, wis nabrak bolak-balik. Akhirnya ketika sepakat, kita lihat qadarullah, takdir Allah itu masya Allah ya. Kadang kita menyangka itu buruk, tetapi justru kebaikan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Baik, kita lihat. Ketika sudah sepakat mau dijual, ontanya nggak mau dijual, lari bu. Lari. Sampai masuk ke pasar Bandar, Stono Bedek itu kan. Dikejar oleh sang pemilik. Dan Halimatus Sa'diyah yang sedang minum melihat ontanya lari. Astagfirullah. Ternyata inilah cara Allah. Ketika beliau minta minum, melihat onta yang dijual suaminya, ontanya lari. Lah ini jenengan dengar ya kalimatnya. Jamil. Jamil itu unta bu. Kalau Jamil cantik tampan. Maka kalau manggil nama Pak Jamil hati-hati. Keliru harokat jadi unta. Baik. Masuk ke rumah ini.
rumah yang kemarin Bunda Haja Untari masuk atau dekat Maktabah Makkah Al-Mukarramah, keluar pintu Marwah 150 meter, rumah ini beliau masuk. Kok beliau, onta kok beliau ya. Astagfirullah. Pak Jamil masuk. Dan coba jenengan lihat, tadi kan lari-lari tuh, kayak dikejar apa. Tetapi ketika memasuki halaman rumah Rasulullah ini, rumah Muhammad kecil ini, dia langsung pelan, kalem, sopan, punya adab dan etika. Maka kalau ada orang masuk rumah tanpa etika, itu kalah dengan Jamil. Dan dia melihat Muhammad kecil dalam buayan, maka kakinya tak mampu berdiri, maka dia menderum, onta ini menderum, takzim kepada bayi yang dilihatnya. Allahu Akbar. Dipanggil oleh Halimah, Jamili, Jamili, ontaku, ontaku. Nah, beliau yang punya onta juga sopan. Meskipun hewannya masuk rumah orang, ngetok-ngetok pintu dulu, bu, pak, mau masuk, padahal untanya mau diambil gitu kan. Kadang kambing orang nyelonong ke rumah orang, orangnya yang ini juga masuk langsung gitu kan ya. Ini pemiliknya juga santun cari. Dan tiba-tiba terdengar seorang wanita yang sangat lembut, dikenal sebagai seorang wanita mulia, bernasab mulia, dan Allah mencintainya, Aminah binti Wahab. Disuruh berdiri tidak mau. Melihat bayi itu terus takjub untanya. Maka kemudian Aminah binti Wahab bilang, untamu itu ketakutan, bu, biar dia istirahat. Dan beliau ini dikenal sebagai karimah, dermawan. Gak kenal ada orang untanya nyelonong. Kalau ada binatang masuk ke rumah jenengan terus seperti itu. Iki untane sapa? Wedhuse sapa? Gak diajari akhlak. Mlebu ning omahe wong. Tapi Aminah Masya Allah, Rasulullah dari keturunan seperti ini. Ketika ada binatang masuk ke halaman beliau yang bisa merusak kayu gaharu yang sedang dijemur ini, beliau tetap nyaman dan kemudian bahkan membawa suguhan. Bu, jenengan mlebet mawon, untanya itu capek. Dikasih makanan, bu, Masya Allah. Monggo sarapan kalian dalam. Ada bu begini. Kok kambingnya masuk rumah itu kemudian malah, Pak, monggo sarapan, Pak. Apa diuring-uring sak wedhus-wedhuse. Astagfirullah. Makanya Rasul itu lahir dari orang-orang mulia. Saya senang menghormati tamu, hobi. Mohon Bu, ayo ta Bu, sarapan kalian dalam, monggo. Untanipun kersane istirahat. Selamat datang di rumah saya. Masya Allah Bu, ini Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Yang saya bayangkan karena kata sang sutradara, saya mencoba ketika membuat film ini mencari tokoh-tokoh yang paling mirip dengan gambaran-gambaran dalam sirah nabawiyah. Maka gambaran saya dengan ibunda Halimah ya begini, fisiknya, wajahnya itu ya, Allah a'lam bishawab. Ibunya Rasul ya begini. Kalem gitu Bu ya. Meskipun orang Arab, katanya orang Arab kasar-kasar. Enggak mesti. Orang Jawa ada yang kasar Bu. Sama, itu sama saja. Tidak usah sungkan Bu, monggo, silakan duduk. Masya Allah, udah disuguhi, ontanya suruh istirahat, kasih minuman ontanya. Tiba-tiba ibunda Halimatus Sya'diyah merasakan rumah ini kok nyaman ya.
Ya nggak nyaman gimana Bu dapat sarapan gratis? Bukan, ya bukan karena itu, tapi memang aura rumahnya nyaman. Kalau kita masuk rumah orang-orang yang mukmin, insya Allah nyaman. Kuenya juga enak Bun, Masya Allah. Jenengan pasti yang belum sarapan ngiler. Bahkan kemudian yogoni pun dikengken istirahat, istirahatkan putramu, tidurkan di sana loh. Kasihan tadi lari-lari sama panjenengan capek pun diistirahatkan sana. Pas beliau mau mengistirahatkan anaknya, monggo Bu, enggak apa-apa. Ibunya Kanjeng Nabi itu lembut Bu, Masya Allah. Seperti panjenengan semua. Jenengan aminnya kok kurang percaya diri loh. Ketika mau meletakkan anaknya di pembaringan, Ibunda Halimah melihat bayi ini. Inilah Muhammad kecil ketika di atas buayan. Dan ulama berbeda pendapat ya, tetapi sebagian ulama memperbolehkan menunjukkan Muhammad kecil di waktu bayi, tapi tidak di saat beliau sudah dapat wahyu. Tidak boleh ditunjukkan dalam bentuk apapun kecuali cuman cahaya. Maka Ibunda Halimah ketika akan meletakkan sinten putranipun kalau mau? Abdullah bin Haris. Ganteng Bu, Masya Allah. Kados wayah panjenengan. Kalau ini aminnya percaya diri Bu ya. Melihat bayi yang bercahaya, yang harum, yang menyejukkan pandangan. Bahkan beliau tiba-tiba terharu, ya Allah, saya melihat ini seperti melihat langit di waktu malam itu ya Allah. Ketika saya merasakan ada keajaiban mukjizat dan Ibunda Aminah melihat kedekatan Halimah dengan sang putra. Maka ketika kemudian beliau merasa asinya tidak keluar Ibunda Aminah, beliau kemudian merasa ini dikirim oleh Tuhan, dikirim Allah. Dia sepertinya lapar sekali, kata Halimah, karena air susu Ibunda Aminah tidak keluar. Boleh aku menyusui, kata Halimah. Dan ternyata Rasul sangat mencintai wanita ini sebagaimana ibunya. Maka kelak Rasul akan memanggil Halimah ini sebada beliau menjadi Rasul dengan panggilan Ummi ba'da Ummi. Dia adalah ibuku setelah ibuku. Cintanya Rasul terhadap beliau ini luar biasa. Meskipun hanya 4 tahun membersamai beliau. Akhirnya ditetapkanlah Halimah sebagai ibunda susuan Rasulullah oleh sang ibu Aminah. Insya Allah ini pertanda Allah menjodohkan anakku dengan dirimu. Akhirnya dibawa pulang. Tadi Halimah sama siapa? Ke Mekah. Suami, naminipun sinten? Haris bawa unta, Halimah bawa unta. Ada kemudian unta yang membawa perbekalan dan mereka membawa keledai untuk membawa bayi yang akan disusui. Bayinya digendong, mohon maaf, anaknya ditaruh di keledai itu biasanya. Jadi begini Bu, formatnya orang-orang Arab zaman dulu. Mohon maaf. Lah ini Haris dengan ontanya, suami. Ini Halimah dengan Rasul yang akan disusui. Ini onta yang membawa bekal. Lah ini keledai bawa Abdullah. Lah ini Abdullah nih. Nah kalau dulu begitu lah ini. Nah itu. Dulu begitu Bu. Sak nomburi dhewe. Ini pasti yang buat film keliru ini. Saya yakin keliru ini. Pasti ibunya di belakang. Taruh di belakang, kasihan Bu Abdullah. Terus ngeliat dolin terus piye itu kan. Dolan dia mampiring jalan doho itu kan. Insya Allah itu. Dibawa Abdullah. Sampai di Bani Sa'ad bin Bakar. Sampai di Bani Sa'ad bin Bakar disambut oleh kakaknya Abdullah, sinten kalau Saimah. Ini anak pertama dari Halimah. Inilah yang kelak akan jadi kakak
sepersusuan Rasul, dan Rasul sangat mencintai beliau. Saat Rasul nanti selesai perang Hunain di sebuah tempat yang jenengan insya Allah pernah ke sana, namanya Ji'rona. Jenengan pernah ngambil mikot di sana. Ji'rona itu tempat membagi harta rampasan perang Hunain. Saya kalau di sana banyak cerita pada jamaah, di mana sumur untuk meracun Rasul di belakang itu, di mana Rasul membagi ghanimah, di mana tangisan orang-orang Ansor waktu itu. Jadi ketika kemudian Saimah ini menyambut dengan sukacita, ibu bawa adik baru gitu kan. Senang dia lari-lari. Bu, ini anak siapa? Namanya siapa, Bu? Dan Masya Allah, Bu, Bani Sa'ad bin Bakar ini sudah berbulan-bulan tidak turun hujan. Hampir 2 tahun tidak turun hujan. Hari itu ketika Muhammad bin Abdullah memasukinya, maka Allah menurunkan berkah, dan ini mukjizat masa kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad. Dan ketika disebut namanya hujan turun. Allahu Akbar. Jangan nyebut nama Muhammad ada hatanya nggak turun hujan, Bu. Kalau Muhammad bin Abdullah, nama yang penuh berkah, turun hujan. Inilah rumah masa kecil Rasul. Sekarang masih ada, tapi bangunan sisanya sebagian sudah hancur. Tempat di Bani Sa'ad bin Bakar. Suayang kakaknya ini, Bu. Maka ketika Muhammad mulai bisa berjalan, oleh kakaknya itu suka diajak ke padang rumput savana, diajak ke sana bermain dan seterusnya. Sangat sayang. Makanya di Ji'rona kelak ketika pasca perang Hunain, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengenalkan, tidakkah engkau kenal dengan aku ya Rasulullah? Rasul menatap wanita itu dan mengatakan, la adri, saya nggak tahu, la arif, saya nggak kenal. Kata wanita itu, ana Saimah binti Haris, aku adalah Saimah binti Haris. Langsung mata Rasul berkaca-kaca, sambil Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ambilkan 40 kambing dan berikan kepada kakakku ini. 40 kambing, 80 juta lebih, 100 jutaan. Berikan kepada kakakku ini, kata Rasulullah. Masya Allah. Ya, ini cinta Rasulullah pada kakak sepersusuannya. Ini masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa pelajaran besar yang kemudian kita dapatkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disusui, ditempatkan di Bani Sa'ad bin Bakar? Yang pertama, beliau menggembala bersama kakak dan adik, kakak dan yang setara dengan dia. Abdullah itu sedikit lebih tua dibanding Rasulullah. Dengan kedua kakaknya begitulah. Apa yang beliau dapatkan? Satu, beliau diajak menggembala sehingga sejak kecil beliau berada di tempat yang lapang dan luas, Bu. Anak-anak kita itu butuh tempat lapang dan luas, karena kota kita itu sudah semakin banyak bangunan, semakin mempersempit cara pandang. Gini, Bapak. Dulu saya kecil melihat langit itu tampak memukau, terpukau, sangat terpukau, karena lampu jarang, sehingga tidak ada pembandingnya. Melihat langit itu bintang-bintang tampak indah. Padang bulan itu selalu kita tunggu. Gini, Bapak, Bu, yang 50 tahun ke atas. Padang bulan itu pasti kita tunggu. Suasananya begitu memukau, menyenangkan, karena cahaya masih jarang. Petromak paling. Jadi rasanya melihat langit itu mengagumi banget. Rasul berada di tempat itu, di padang savana, melihat langit menakjubkan, melihat dataran menghijau, dan itu sangat membantu cara pandang seseorang nantinya. Semakin dia sering melihat hal-hal yang luas, maka mudah baginya untuk memiliki cara pandang yang lapang. Dulu saya pernah punya pengalaman, Bunda, pada saat kuliah, dosen saya menantang begini, yang bisa mengerjakan soal ini tidak ikut UAS dapat B. Wah, ini menarik kan, Bu? Nggak ikut ujian dapat B.
Saya tidak melihat membaca soalnya sampai detail, langsung angkat tangan melihat janji itu, bismillah. Maju ndak bisa ngerjakan. Saya bener Bu, saya nggak bisa ngerjakan. Waduh, soalnya mekanika kuantum itu. Saya masih ingat. Waduh berat. Ini dosennya Profesor Hendra Setiono dari LIPI. Waduh wangel, nggak bisa. Tapi beliau membantu saya. Beliau bilang begini, Hat, mundur oh, katanya, mundur. Disuruh mundur saya. Mundur agak jauh, suruh lihat soal lagi. Ketika saya mundur agak jauh, saya lihat soal itu jadi beda, Bu. Dibanding ketika saya mepet begini dengan papan. Ketika mepet papan itu penglihatan saya fokus pada item per item. Tapi ketika melihat dari jauh itu kelihatan semuanya soal itu. Oh ini dihubungkan dengan ini bisa, ini dengan ini bisa. Akhirnya ketemu, alhamdulillah. Dapat B tanpa ikut ujian waktu itu. Jadi Rasulullah terbiasa. Makanya kenapa kemudian banyak terapi-terapi psikis atau mental, agar supaya orang itu tidak sempit cara pandang, tidak gampang tertekan dan seterusnya. Lihat sawah, gitu kan Bu? Lihat laut, mendengar suaranya, sungai dan seterusnya. Maka kalau orang itu berada dalam satu tempat sempit terus menerus, maka secara mental sangat berbahaya buat diri. Ngeten nggih? Satu, yang kedua, karena kondisinya pedesaan, maka air yang diperoleh oleh Rasulullah SAW adalah kualitas air terbaik. Dan air susu dari wanita-wanita pedesaan itu nggak campur macam-macam, nggak campur kebab, burger, macam-macam. Sehingga kualitas asinya kualitas nomor 1. Dan itu yang didapat Rasul. Makanannya semuanya natural, alami. Ibunda Halimah. Sehingga kemudian Rasul mendapatkan kualitas asi terbaik. Nggak campur MSG lah paling nggak. Dan yang ketiga, yang berikutnya, orang-orang desa Badui itu kualitas atau kemampuan berbahasa Arabnya fushah. Mungkin Gus Fuad pernah mencoba ya bahasa Arab fushah dengan para pedagang atau ngobrol dengan orang di Mekah. Gus Fuad pernah nggak nyoba itu? Tapi pakai bahasa Arab fushah. Itu bahkan kadang mereka nggak ngerti, Bu. Wallahi, saya pada saat 2015 itu sebelum pelaksanaan haji kita kan ditempatkan di sebuah perumahan gitu ya. Namanya Batha Quraisy. Itu dekat dengan rumahnya Ibunda Halimah itu. Ditempatkan di sana dulu sampai nanti pada saat melakukan tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Lah pada saat di rumah itu saya tanya sama yang bersih-bersih rumah itu kan, saya lihat orang Arab. Saya nggak tahu Arab asli Badui atau kota atau seperti apa. Itu saya tanya, ada kurma gitu kan, ahadi tamroh, apa ini tamroh? Maksud saya tanya pada dia gitu ya. Dia bingung, apa maksudnya itu ya. Tapi ketika kemudian juragannya datang, saya tanya kepada beliau gitu ya. Beliau kemudian bilang na'am, bala gitu. Iya. Padahal sama-sama Arabnya. Berarti tidak semua orang Arab itu tahu bahasa Arab fushah. Rasulullah itu menggunakan bahasa Arab fushah karena sejak kecil terdidik di Bani Sa'ad bin Bakar. Kemampuan bahasanya terbaik, lahjanya Rasul itu terbaik. Karena hidup di tempat yang kemampuan bahasa mereka kemampuan bahasa Arab asli. Sama dengan hari ini di Indonesia ketika kemudian EYD itu kan hampir nggak kepake Bu dalam kehidupan sehari-hari. Gimana betul? Ejaan yang disempurnakan itu. Jenengan kalau ngomong apa memperhitungkan ini subjek, predikat, keterangan itu? Bahasa kita itu kan bahasa salah paham. Kita ngomongnya salah, yang penting paham yang dengar itu kan. Ya ngomongnya udah nggak pakai EYD, yang penting paham gitu. Jadi Rasul itu bahasanya EYD, gramatikalnya bagus. Masya Allah, itu Rasulullah. Baik, ikut Ibunda Halimah. Ini saya tutup dengan ini karena sudah 9:30 ya. Belum Bu, sudah Bu, 9:30. Disambung bulan depan. Nah ini Saimah sudah gede Bu. Saimah sudah gede, Rasulullah usianya 4 tahun. Usianya 4 tahun. Usia Rasul 2 tahun dikembalikan gitu kan Bun? Karena masa susuan 2 tahun. Karena Halimah dan Al-Haris ini merasa ini bayi kok berkah ya.
Semenjak dek kamu nyusui bayi ini, dek, rumah kita itu berkah. Kambing-kambing kita itu semuanya mengeluarkan air susu yang sangat deras. Ya, yang betina tentu saja. Dan kambing-kambing kita gemuk-gemuk, makannya lahap-lahap, Bu. Sampai kemudian tetangga-tetangga Halimah itu bilang sama anak-anaknya, gembalakan kambing-kambing kita, domba-domba kita di tempatnya anaknya Halimah itu loh. Kambingnya mereka gemuk-gemuk loh. Maka kambing-kambing mereka digembalakan di sana, tetap makannya biasa. Kambingnya Halimah makannya keremus. Itu berarti berkah, Bu. Maka ada orang-orang yang memang Allah berkahi, yang semoga itu ada di rumah panjenengan. Bisa jadi kita, bisa jadi anak kita, bisa jadi pasangan kita, itu kan berkah. Semuanya jadi aman, semuanya jadi nyaman, semuanya jadi cukup, itu kan. Suasana keluarga biasa rame, bangun tidur lihat wajah suami agak enek, itu jadi enak. Kalau jenengan kan semuanya langsung nyaman lihat suami kan, langsung semangat ya untuk meninggalkan suami segera ke dapur, itu kan. Jadi Saimah ini kemudian ketika dewasa itu ya, ini usia Rasul 4 tahun, 2 tahun dikembalikan. Haris bilang begini, cobalah kita nego ibunya, anak ini, bayi ini berkah loh, kata ibundanya Halimah itu ya. Iya, saya akan nego ibunya. Ketemu Aminah nangis-nangis, Bu, mbok tolong boleh ikut lagi sama saya Muhammad ini, Bu, tolong, Bu. Ibunda Aminah nangis, berat melepaskan. Tetapi Abdul Muthalib sang kakek bilang, biarkan anakmu berada pada keluarga yang penuh berkah ini, karena Muhammad butuh dikuatkan fisiknya, menjadi penggembala di gunung, jadi kuat fisiknya karena dia seorang laki-laki, dan dia butuh kemampuan bahasa yang baik. Usia 0 sampai 4 itu kemampuan fisik, bahasa dan seterusnya menjadi penting. Abdul Muthalib bilang sama Aminah, nggak apa-apa. Aminah melepas sambil nangis. Maka jadinya 4 tahun sampai kemudian terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah. Itu Halimah jadi khawatir, takut, nanti kita bahas bulan depan untuk pembelahan dadanya. Ketika kemudian takut, Bu, akhirnya dikembalikan. Daripada sang anak menemui bahaya, dikembalikan. Ketika kembalikan, ya ini Muhammad gak boleh ditunjukkan wajahnya, kecil. Apalagi nanti ketika jadi Rasul sama sekali gak boleh. Seujung rambut gak boleh, cuman cahaya gitu aja. 4 tahun beliau mendatangi ibu susuannya untuk pamit mau kembali pada ibundanya Aminah binti Wahab di Mekah. Halimah tidak mau nganter karena jalan saja sudah berat gitu ya. Dia nggak pengen pisah dengan Muhammad. Dia lebih mencintai Muhammad bahkan dibanding Saimah dan Abdullah. Berat, dia cuma nangis dalam kamarnya. Maka ketika Muhammad berpamitan, dia hanya memberikan bekal, lagi bawa berikan pada ayahmu, maksudnya Haris ya. Dicium tangannya oleh Rasulullah. Maka tangan bekas ciuman anaknya ini dicium dengan tangisan. Bekas bibir yang penuh berkah, tangan yang penuh berkah. Maka dia nunggu Muhammad kecil dengan sang ayah angkat, gitu, ayah susuannya pergi sudah agak jauh, baru Halimah baru berani keluar karena nggak sanggup lihat kalau dari dekat. Baru beliau lari di atas bukit untuk melihat anak susuannya dari jauh. Dia hanya meratapi perpisahannya dengan Muhammad. Dan nanti baru bertemu ketika Muhammad menjadi nabi, Bu. Berarti perpisahannya panjang dan lama. Maka dibawalah Muhammad pulang ke Mekah. Sambungannya bulan depan. Baik. Kisah Rasulullah itu Masya Allah indah sekali kalau kita ikuti episode per episode. Bunda yang dirahmati Allah, itulah masa Rasul mendapat didikan dari Allah melalui alam. Air, rerumputan, padang ilalang, penggembalaan, sehingga kelak Rasul menjadi tangguh, kuat, kemampuan bahasanya fasih dan seterusnya. Demikian bunda yang dirahmati, para bunda yang dirahmati Allah, kiranya ada ibrah hikmah, pelajaran yang bisa kita petik
kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga panjenengan kula sami menjadi bagian dari umat yang kelak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat bagian air yang beliau siapkan dari Al-Haud Al-Kautsar bagi umat-umat yang terpilih, hingga kita disurgakan oleh Allah bersebab kasih sayang Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, hadirkan di dalam rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak yang menyejukkan pandangan mata, menenteramkan hati, anak-anak yang taat patuh kepada panjenengan, anak-anak yang mencintaimu dan mencintai Rasulmu, anak-anak yang kelak akan mengangkat derajat kami di yaumul hisab, anak-anak yang kelak akan menjadi pembela terbaik kami dalam persidanganmu, bukan anak-anak yang menjadi beban dalam persidanganmu, anak-anak yang menjadi penuntut terkuat bagi orang tuanya di persidangan. Kiranya Allah atas ridhamu, Rahman Rahimmu, Engkau kumpulkan dan Engkau himpun kami bersama keluarga kami dalam jannah milikmu. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'as syahidin. Jadikan di dalam hati kami kecintaan atasmu ya Rabb, dan kecintaan atas Rasulmu ya Rabb melebihi kecintaan kami atas apapun dan siapapun. Dan bagi siapa yang membaca Al-Quran dalam hari-hari yang dilaluinya ya Rabb, jadikan Al-Quran jadi bagian syafaat baginya. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasitu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin, kiranya dengan seluruh amal soleh yang kami lakukan, keseluruhannya panjenengan tampi, panjenengan terima untuk menjadi hujah kami, perisai kami dari azab api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf jika ada hilaf salah dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.